Ya, hari ini tanggal 19 ya, bulan 6, jam 22.41. Dimulai dari IHSG kita. IHSG kita sekarang di level 6726 ya. Masih ya, foreign masih jualan ya. Masih tetap jualan. Seperti inilah, ada AK, ZP, CC, YU yang jualannya ya. Tapi BK sih udah mulai masuk nih, BK nih ya, selnya sedikit nih, bolehnya lumayan. RX lumayan, negatif. KZ hampir 11 miliar. Terus RX 262 miliar ya, keluar ya. Ya, sementara masih ya, IHSG masih dalam posisi merah membara ya. Nggak apa-apa lah ya, memang harus begini kali ya. Ya, selama FCA masih diberlakukan, walaupun ada revisi, kalau masih FCA masih ada ya pasti foreign ya terus keluar ya. Mudah-mudahan sih dengan aksi foreign keluar ini menjadi titik balik lah, FCA segera ditiadakan ya. Kalau direvisi sih sama-sama aja ya, revisi juga tidak ada yang signifikan ya perubahannya, hanya soal waktu aja, itu mengulur-ngulur waktu, pada hilangin aja udahlah gitu ya, nggak usah ditunda-tunda lagi FCA. Baik, ada yang sangat-sangat luar biasa hari ini. Goto sudah menyentuh gocap pas. Udah menyentuh gocap pas ya Goto ya. Bagus, berarti Goto sesuai dengan yang diharapkan bagi teman-teman ya. Emang dari dulu semenjak penurunan yang signifikan, banyak yang berdoa, banyak yang berharap bahwa Goto itu go to the gocap, dan sekarang pas banget di gocap ya. Waktu saya bahas itu tanggal 12, 13, 14 gitu ya. Terakhir kemarin di sini aja saya bahas ya. Saya bilang kalau di sini mudah-mudahan sih menyentuh ke gocap dulu gitu ya, biar ketutup lah, biar enak lah gitu ya, mainnya biar enak. Jadi gimana Goto selanjutnya? Setelah kemarin ada saling bertahan, akhirnya jebol juga. Pertahanannya jebol dan bandar lokal ngebuangnya lumayan ya, lumayan tinggi nih. Tuh lumayan tinggi ya ngebuangnya. Terus foreign juga ngebuang juga, sama ngebuang. Pembeliannya sedikit daripada penjualan, lebih banyak ya kalau Goto. Terus bagaimana ke depannya dengan antrian 21 juta lot? Antrian sebanyak itu siapa yang mau beli ya? Kita tanggalin dulu ya. Kita tanggalin dulu. Oh, di sini ya, kita bahas di sini ya, tanggal 19 ya. Udah siap nih, udah saya sering bahas sih kalau Goto mah ya. Karena emang sudah digocap, apalagi saya kan saham gocapan ya. Wajar kalau saya bahas Goto ya. Karena Goto ini sepertinya kesayangan dari Bursa Efek ya. Transaksinya aja sampai 470 miliar ya. Sekarang itu 93 juta nih yang udah ditransaksikan ya. Nah, hari ini tuh ada sekitar 21 juta lot ya, dengan frekuensinya 1955 1955. Dan ini siapa sih yang beli, mau beli di harga 50 dengan lot segini gitu ya. Terus ada yang 51 9 juta, 52 3 juta, 53 3 juta. Sementara ini kan biasanya antriannya itu kan 3 juta, 2 juta, 4 juta, 6 juta ya, antara bid dan as itu ya, nggak jauh dari situ ya. Tapi waktu terakhir di 51, 52 waktu di bid itu emang antrian ada yang 22 juta ya. Sampai terlihat di 50 itu sekitar 25 juta yang mau nerima di bisa yang mau nerima di harga 50 itu
teman-teman yang mau cut loss gitu kan, kemarin itu sih sempat ditahan di 51-52 waktu di sini ya, dengan antrian kan lumayan, itu ada sekitar 25 juta lot ya, sama seberapa yang di 51 nya itu lupa lagi saya itu ya, coba aja lihat rekamannya ya. Nah sekarang ada antrian 21 juta lot, ini siapa sih yang mau nerima gitu, yang mau beli gitu kan, antrian segede ini ya. Kalau dirupiahin kali aja 21 juta dikali 50.000 gitu kan. Nah coba berarti hitung lah, lumayan lah buat ngawinin satu kampung ya. Ya teman-teman, udahlah, kalau disahamkan istilahnya kalau enggak turun ya naik, kalau enggak naik ya turun gitu aja. Kalau di 50 kan itu yang diharap-harapkan kan, ke 50 kan. Terus apa lagi? Udah kan udah 50. Nah teman-teman, kita lihat ya di sini broker summary siapa sih yang ngambil gitu ya. Yang ngambil paling banyak siapa dan yang keluar itu siapa ya. Nah, di sini tengah hari ini ya, tanggal 19, kita diolkan aja dulu ya. Di sini ada KI, AK sama DX sama YU sama TP yang ngambil yang lumayan signifikan ya, sampai 2 juta lot, 2 juta ES juga, ES 2 juta lot, YP, PD, YB, LZ juga pada ngambil jutaan ya. Ini juta, tapi yang paling besar adalah si KI nih ya. Yang ngebuang itu si BK, si MG, si ZP, si IP, CC, PO, BB yang paling besar itu ya. Tapi ya terutama si BK kan memang dia itu foreign ya. Setelah kemarin itu si AK sama si BK itu sempat ngambil ini berdua ini ya. Cuman sekarang si BK malahan cabut ya. Kita lihat di foreign, si AK masih ngambil ya, 2 hari ini masih ngambil si AK nih. Si DX, si TP, si EU sama si CC, kakak XL lah. Ini XL ada yang foreign ya, keren ya. Nah teman-teman, ini kabar baru nih, ini kabar baru nih ya. Ternyata ada akun foreign di broker XL tuh. Sekarang berarti karena XL emang sekarang fasilitasnya udah baik gitu, dari mulai handphone, desktop gitu ya, sama web gitu kan, menjadikan ini banyak yang tertarik untuk masuk ke XL. Jadi sekarang XL itu selain dipegang sama kita ya, sekarang juga emang udah foreign juga udah mulai tertarik dengan emiten ini ya, dengan broker XL ini ya. Kabar baik berarti kan ini kan, bisa jadi ntar XL jadi underwriter gitu kan. XL nggak diremehin mulu sebagai retail sekarang itu ya, XL luar biasa gitu kan. YP kan sekarang udah para ahli scalping, udah nempel di YP dengan label YP ya. MG sekarang kan udah mulai gimana gitu ya MG ya. Tajinya belum kelihatan lagi nih si MG ya. Baik, untuk lokalnya, ternyata lokalnya si KI luar biasa ya. Kita lihat nih si KI itu ngambil apa aja sih. Goto 10 juta lot, BBRI itu. Jadi sekarang dia lagi ngambil saham-saham yang di bawah ya. Ngambilnya itu lumayan ya. Terutama Goto hari ini dia si KI itu ngambil Goto itu sampai 10 juta lot, BBRI 11.000 lot ya, energi 207.000, tebing BBCA tuh harum ya. Ternyata si KI itu luar biasa, dananya gede juga ya, simpanan dananya gede juga si KI. Dan lantas apa yang akan dilakukan sama broker-broker ini setelah ada pengambilan seperti ini ya? Siapa tahu mereka mau disimpan gitu kan. Kalau disimpan kan lebih baik sebenarnya, nanti tinggal yang memainkannya aja kan. Ini kalau Goto itu kalau nggak orang-orang broker-broker besar ya nggak mungkin lah dia bisa naikin ya. Kalau broker-broker yang modalnya kecil nggak mungkin, soalnya kan jutaan lot banget ini. Ini yang menggerakkan emang harus yang punya dana besar gitu. Malahan dibilangnya dana yang tidak terbatas untuk menaikkan Goto itu. Kalau dananya terbatas ya pasti dihajar terus gitu kan. Terus ini emang harus ada kerjasama yang baik antara broker lokal, terutama bandar lokal sama foreign. Kalau keduanya bekerjasama dengan baik, kayak kemarin aja kan sempat ditahan nih.
Kalau udah dua-duanya udah caw gitu kan, ya udah beginilah akhirnya. Kabar gembiranya dia membuat gap di sini ya, membuat gap nih di sini nih. Ya mudah-mudahan sih walaupun istilahnya nggak terlalu naik tinggi-tinggi, ya mudah-mudahan untuk gapnya lah walaupun sedikit ke 52 kan lumayan. Dia mah ngegerakin satu gerakan aja nih kan cuman 50, 51, 52 ini. Transaksinya 211 miliar, Bro. Nih. Ya di netnya ini di all-nya. Segini transaksinya. Ya bagaimana nggak bursa nggak sayang sama dia ya, sama Goto ini. Orang transaksinya gede gitu kan. Jadi membuat emang Goto ini untuk transaksi sebesar ini ya pasti disayang gitu sama bursa. Ayo silahkan beli, silahkan jual gitu kan. Di harga 50 juga nggak apa-apalah gitu kan. Tenang gitu kan. Nah, bagaimana ke depannya? Kalau menurut saya ini ya, karena di sini banyak gap-gap nih gitu ya. Mudah-mudahan sih ini kalau istilahnya BK atau AK yang mengurus emiten ini ya, terutama untuk porennya itu BK sama si AK, mungkin ada YU lah gitu ya, yang lumayan juga nih si DX juga udah lumayan, udah ngambil juga si DX. Nah ini yang menjadi penasaran itu si XL si XL kenapa ada di broker lokal tapi dia ada masuk ke poren, ya pasti kan akunnya akun poren gitu aja. Brokernya broker lokal tapi akunnya akun poren, karena KTP itu tidak bisa bohong ya, istilahnya bukan KTP ya, paspor kali ya. Untuk daftar kan bisa pakai paspor tuh, paspor aja nggak bohong gitu, paspor berarti paspor orang luar gitu ya, poren ya. Ya sebetulnya kabar baiknya sebenarnya ini XL nih masuk nih. Kalau AK terus ngambil, sebenarnya ini udah jangan khawatir lah, walaupun ini gocap, emang ini mungkin bagian dari strategi poren ya, buat bagaimana poren ini emang bisa memainkan psikologis dari sebuah market gitu ya. Kalau saja istilahnya AK ataupun BK nggak ngambil, mungkin mau dimainin sama broker lokal gitu. Cuma broker lokal kalau untuk lot sejumbo ini bukan tidak yakin ya, kemungkinan naiknya sedikit lah gitu ya. Cuma kalau dibanding dengan kerjasama antara kedua istilah kekuatan gitu ya, antara broker lokal bandarnya sama poren, ya mengakibatkan mungkin ini bisa seperti ini naik lagi gitu kan sampai ke 74 gitu kan. Tapi kalau secara gap ini emang keren banget ini, dia pinter gitu untuk mensiasati tidak kena suspend ataupun mungkin nanti tidak akan terjadi FCA karena transaksinya juga jumbo gitu kan. Karena akan ada yang sekitar 5 juta ya, di sekitar transaksi 5 juta atau enggak 10.000 lot gitu kan. Kalau ini kan udah sampai 23 juta lot gitu kan, nggak mungkin kalau istilahnya di situ gitu ya. Transaksinya aja lumayan ini kan. Kan diharapkan dari FCA itu sebenarnya biar ada transaksi gitu, biar nggak mandek gitu ya. Makanya kalau ini ada transaksi ya mungkin agak jauh dikit ya untuk tidak untuk masuk ke papan khusus ya, papan pemantauan khusus, apalagi di FCA kan ya. Tapi kalau market berkata lain atau BI berkata lain gitu kan, siapa tahu ya FCA gitu kan, siapa tahu gitu kan ya. Jadi tergantung, kalau istilahnya masuk ke kriteria 10 aja gitu ya, yang ngatur kan istilahnya yang ngatur kan itu bursa gitu kan, kita nggak tahu gitu kan masuk ke FCA atau enggak. Ya teman-teman, seperti itu. Jadi hari ini adalah hari istilahnya hari 50 nasional, karena Goto udah di 50 gitu kan. Ini saham yang lumayan menggerakkan IHSG ini bersandar di 50. Pas banget gitu kan, pas 50. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya ternyata ada yang lumayan akumulasi minimal ya sekitar 15 berapa nih, sekitar 5 jutaan ya, sekitar berapa pas 30%an ya diambil sama si AK untuk si BK aja gitu kan, 15 juta nih, 11 juta. Sebenarnya kalau ada yang nampungnya nggak jadi masalah,
gitu kan. Walaupun dia mau ngebuang berapapun, ketika ada yang nampung gitu kan, sebenarnya nggak jadi masalah karena ada pembelinya. Yang susah itu kan ketika dia mau ngebuang tapi nggak ada pembelinya. Kalau ini kan ada pembelinya gitu kan, jadi masih dalam tahap aman. Tapi kalau untuk naikin dah kita sebut. Nah kalau untuk naikin kita harus beda lagi hitung-hitungannya gitu kan. Hitung-hitungannya mereka minimal si BK, si MG gitu kan. Ini harus sama-sama masuk gitu kan dengan broker bandar lokal gitu. Kalau enggak ya seperti ini nanti kejadiannya nih ya, terus turunnya. Tapi kalau mereka masuk mah nih sama nih, mereka masuk aja naik walaupun sedikit tapi naik. Ini juga masuk dikit, apalagi kalau poren udah akumulasi. Makanya teman-teman nanti liatin aja lah poren akumulasi lagi enggak. Saya pikir sampai bulan Juni lah, Juni akhir bagaimana nih kelanjutannya, karena revisi tentang FCA juga kan masih apa namanya ya, masih kurang inilah, kurang maksimal kalau menurut saya, kurang apalah gitu. Pokoknya pinginnya dihapuskan aja lah FCA gitu. Kalau FCA terus diadakan ya mungkin akan seperti ini terus gitu, market ya akan merah terus, apalagi ya kira merah terus ya. Baik, yang selanjutnya ada Pren ya. Nah, Pren ini keren nih, Pren Pren, karena ini memang sama-sama, kalau Goto sama Pren nah sama ini sebenarnya nih, lotnya kadang-kadang jumbo juga gitu kan, Pren. Jadi Pren ini sekarang lagi di FCA ya. Udah pada tahu ya, dari tanggal 31 Maret dia FCA. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah bahwa si Pren ini mana Pren nah si Pren ini untuk terakhir aja dia transaksi 5,2 miliar ya, atau 1 juta lot nih, 1,2 juta lot udah diembat ya sama bandar lokal ya. Nih bandar lokal udah ngembat ya. Dan kabar baiknya apa? Tinggal 8 poin lagi ke harga 50. Lihat. Dengan harga FCA dia di sini ngambil terus, di sini juga ngambil. Bandar lokal sekarang sudah menguasai ya, udah menguasai di diameter ini. Jadi kabar baiknya seperti itu, tinggal 8 poin lagi menuju ke 51. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini mungkin tembus ke 50 atau enggak 51. Dan kalau menurut revisi FCA harusnya ini udah keluar ya, udah keluar dari FCA. Makanya teman-teman kalau yang belum cut loss, kalau pingin mudah cut loss nantilah gitu kan, setelah FCA ini keluar baru bolehlah gitu kan pikir-pikir ulang. Tapi kalau untuk istilahnya dengan isian dari sini luar biasa nih, dari sini kan luar biasa nih bandar lokal. Untuk ngebuangnya juga sebenarnya kalau ngebuang sih mudah, soalnya lotnya jumbo-jumbo juga ya, cuman dia ratusan nggak jutaan. Tapi kadang-kadang tahanan itu antara bid dan offer kadang-kadang jutaan juga gitu kan. Jadi kalau Pren ini kalau mau ngebuang barang walaupun dalam posisi istilahnya seperti ini, sebenarnya bisa-bisa aja. Sekarang aja kan dimakan sama di offernya kan dimakan, dikosongin ya. Di sini juga nambah terus ya. Siapa sekarang yang menjadi pemakan hari ini? Kita lihat ada RF ya, ada MG juga udah masuk nih. Yang keluar BB, SK, YP, ZP, BK, DR ya. Emang ini Poren keluar ya. Poren keluar lumayan gede juga nih. 1,05 miliar. Ya, lumayan juga sih keluarnya. Oh, ini kalau digabung-gabung ya jadi segitu ya. Ya ada MG Poren juga yang keluar, AK, tapi AK masuk 17.000, kecil banget AK. Cuman ini sekarang yang nguasain Poren itu sekarang lokal ya. Ada RF sama MG ini. Ya. Ya mudah-mudahan cepatlah MG lagi. Poren ini sempat di 50 kan ke 51 lah, mudah-mudahan si FCA ini cepat kelar lah ya. Jadi istilahnya kalau udah kelar kan enak transaksinya ya. Jadi kalau udah kelar mah enak kan transaksinya.
mau ngelepas juga, mau cut loss juga gampang gitu kan. Kalau mau tambah muatan juga gampang, nggak usah mikirin terjual atau tidak, kebeli atau tidak gitu kan. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi update untuk trend per tanggal 19, terus akumulasi broker lokal, terus akumulasi bandar lokal, terus akumulasi ya. Ini mengakibatkan mungkin ya semakin cepat diakumulasi, semakin cepat dia ngambil barang dari mungut-mungutin barang, semakin cepat dia keluar dari FCA ya. Baik, yang ketiga ada PKTR. PKTR sekarang dia lagi di garis melebihi garis support 1 tick ya. Ini kan yang saya bilang tahanan itu di sini ya. Ternyata dia tembus satu tick tembus dari garis bandar lokal. Dia ada pembuangan sedikit ya, ada pembuangan sedikit nih ya, pembuangan sedikit. Jadi di turunnya hari ini itu PKTR itu ada pembuangan sedikit teman, dibanding dengan akumulasinya lebih besar akumulasinya. Jadi menurut saya sih ini belum terlalu mengkhawatirkan ya. Kalau kita lihat dari sini, coba lihat, kita lihat akan keseluruhan dulu. Dia punya itu nggak di sini? Oh dia udah melebihi harga ininya nih, harga apa namanya? Harga di sini ya, harga IPO-nya nih, ya, udah turun dari harga IPO-nya di awal gitu kan. Kita tanggalin di sini untuk pengecekan tanggal 19/06/2024. Siapa sekarang yang ngebuang bandarnya? Lokal ya, bandar lokal ya. Ada YB ya, ada YB, ada CC lokal, ada KK lokal. Yang masuk itu MG sama YP. Ya bukan dengan MG masuk ini menjadikan emiten ini terus di up ya. Kadang-kadang kalau MG udah masuk dia suka ngasih tanda soalnya. Ya, si MG nih kemarin masuk. Masuk nih kemarin ya. Maksudnya masuk deh si MG. MG nggak masuk nih. MG keluar, sekarang MG masuk ya. Biasanya kalau MG masuk ya mudah-mudahan adalah tarikannya ya, walaupun sedikit tapi adalah tarikannya ya kalau ada MG masuk ya. YB ya, sama YB nih kita grosskan deh, ingin tahu nih siapa yang perang. Si KI ini, si KI ya, si KI ini, si KI kemarin saya juga masih ada. Kalau si KI banyak barangnya ini. Kemarin itu waktu dibahas KI itu ya, di sini. Dari sini nih. Dari sini ya, dari tanggal 29. Dari tanggal 3 deh. Ya si KI masih banyak nih, juga si KI juga ngelempar, tapi ngelempar sambil ngelempar tapi sambil menangkap gitu ya kalau si KI itu. MG udah mulai masuk ya di emiten ini. Mudah-mudahan dengan MG masuk mungkin nanti ada lawannya lah gitu ya, si KI mungkin nanti ada lawannya, YB juga nanti ada lawannya mungkin ya. Kalau di arah kesininya ya, arah kesini nggak ada tahanan lagi ya. Mudah-mudahan sih di sini dimainin dulu lah, dibikin sideway dulu, karena emang kalau dia biasa sih membuat sideway ya. Cuma kalau dijeblosan lagi tunggu aja sideway dulu ya, sampai ada pungutan lagi dari terlihat di sini ada dari bandar lokal ya. Kalau asing cenderung dia turun ya, asing itu cenderung turun, semenjak pengambilan cenderung turun. Di sini jadi belum ada lagi tahanan, paling di sini tahanannya. Jadi kalau kita ini kan ada 1 2 nih. Kalau 3 dia ada kesempatan 1 kali lagi. Apakah dia mau ngambil untuk supaya tidak diperingati, diumakan. Ini ada 1 lagi nih kesempatan, 1 2 3 nih, 3 candle panjang untuk kesempatan tidak terjadi umak. Tapi kalau dia tidak diambil ya mudah-mudahan sideway-nya di sini sesuai dengan support ini. Tapi kalau dia mengambil dari bawah lagi seperti ini, nah itulah support berikutnya ya.
karena ini udah 2 kali emang dia bikin support di bawah nih ya, ngasih tanda lah istilahnya saya mau ke situ gitu ya. Ya untuk BKTR kita lihatin aja, soalnya di bandar lokal ada ngebuangan sedikit, tapi buangannya sedikit banget, tidak mengurangi besarnya dari bandar lokal untuk akumulasi. Tapi MG sekarang udah masuk ya. 19 MG udah masuk ya, MG udah masuk nih. Kalau kita netkan ya MG masuk ya, 1 2 3 tuh dengan broker top 3 ya, top 3 ya. Satu lagi ada Humi. Ada Humi. Oh ya teman-teman, ini bukan ajakan jual dan beli ya. Ini hanya media untuk update saham aja ya, biar biar kita tahu dalamannya gitu kan. Ini bukan berarti besok mau naik gitu, enggak. Kita biar tahu dalamannya aja, bahwa saham untuk hari ini tanggal 19 adalah seperti ini ya. Kita kasih tanggal dulu. Untuk Humi, untuk Humi juga sama nih, di broker lokalnya ada pembuangan ya untuk lokalnya, tapi tidak mengurangi jumlah pengeluaran yang banyak dari pengambilan akumulasi barangnya ya. Untuk Foreign cenderung dia tidak melakukan sedikit tindakan yang luar biasa ya. Cuman hati-hati, ini udah ada tanda candle merah seperti ini, dia akan menunjukkan biasanya penurunan dulu, terus akan menuju ke sini lagi ya. Mungkin isu isu dividennya udah kelar kali ya. Jadi mungkin diturun di gap up, cuman dia nggak mau gap up. Bagus, ini menjadi bagus nih kalau dia aja gap up aja ya, ada kenaikan tapi harus turun lagi. Kalau ini bagus nih, pas gap up langsung diturunin. Nah, kita lihat siapa di sini yang masuk. Ada PD, BEKI, LZ, YP, OD, NI, DR. BEKI saya cenderung ke BEKI ini ya. Nah, kalau BEKI udah masuk lumayan lah gitu ya. PD saya belum melihat kontribusi PD ya untuk menaikkan sebuah harga. KKCC kita lihat untuk Foreign yang keluar siapa. Oh, CC keluar ya. CC keluar, dia berhasil keluar ya CC dengan pembelian dulu baru keluar untuk mengaverage ya. AK juga udah keluar dikit, udah dikit ya. Berapa nih? Ya, dikit ya, cuman paling gede 6.000 ya. Jadi Humi untuk sekarang masih istilahnya aman-aman aja lah gitu ya. Karena wajar lah kalau istilahnya habis ngambil yang ngebuang dikit, wajar. Sini tahanannya saya udah sekarang ini udah tidak memperhatikan bid dan offer. Biasanya suka ada kode-kode ya untuk Humi itu, tapi semenjak CC yang sekarang masuk di sini, saya tidak mengikuti kode-kode di sini nih ya. Saya mengikuti candle aja nih. Suatu saat dia akan kesini lagi gitu ya. Andaikan besok dia open sama dengan yang harga sekarang, ya mudah-mudahan gitu ya. Terus broker yang terdeteksi sebagai bandar lokal akumulasi lagi, mudah-mudahan saham ini sih di minimal sampai sini lah, minimal sampai sini. Ini juga udah kasih tanda nih ke sini ya, mau ke sini. Karena ini ada gap di sini nih. Ini gap nih antara ini kan di atas, tiba-tiba turun ke bawah ya tanpa menyentuh yang kosong ini ya. Ini artinya gap ini. Mudah-mudahan ke sini. Kapan? Ya kita tidak tahu lah kalau kapan-kapannya mah ya. Cuman secara candle akan menuju ke sini ya. Akan menuju ke sini mungkin ya. Ke harga 92. Waktunya kapan kita nggak tahu ya. Mungkin besok, lusa, atau seminggu lagi, sebulan lagi. Dan yang pasti ini broker bandar lokal belum mengeluarkan barang terlalu banyak ya, hanya sedikit aja. Tapi di sini lihat hati-hati udah kempes, artinya ini sekarang lagi posisi mau jual beli ya kalau kempes begini ya. Kecuali kalau ini ada isian, ini lagi akumulasi, smart money-nya lagi akumulasi, tapi ini sekarang lagi smart money-nya lagi jualan ya. Ya seperti itu teman-teman. Ini biasanya kalau di Humi itu ada si YJ, si YB gitu ya.
Terus kalau sekarang porennya itu biasanya si Cece. Nah ini ada si Becky nih yang masuk nih. Jadi kayaknya ini baru nih, baru ya si Becky masuk nih. Coba lihat deh tanggal 14 nya deh, ada si Becky ada nggak? Becky itu kan nggak ada, si Becky 48. Coba kalau tanggal 19, oh berarti masuk lagi si Becky 2 kali masuk nih. Kok digroskan sih? Coba di netkan. Di netkan si Becky masuk 12, berarti tinggal 12 ya. Oh berarti si Becky, ya kita gini aja deh, kita gini aja, tanggal 14 si Becky keluar, kayaknya keluar di si Becky deh. Oh si Becky kan nggak ada nih di sini ya. Coba digeraskan. Si Becky mengambil tapi keluar ya, dia ada transaksi ya, cuma ini nggak terdeteksi soalnya terbatas ya kalau untuk website ya. Kita netkan Becky kan di sini nggak ada nih ya, nggak terdeteksi. Coba kalau di handphone nggak tahu nih, saya nggak ngeliat ya. Cuma kalau di website ini kan terbatas nih. Kemarin kan tanggal 14 itu si AZ ya yang ngambil ya. Nah sekarang tanggal 19 siapa? Karena terdeteksi ini sih, kalau si Becky masuk lumayan gitu ya. Si Becky udah masuk ya tanggal 14.000 lumayan 2 tik ya. Mereka makan masuknya gede-gede, kalau 21 atau 2 tik kan lumayan gitu kan. Untuk masalah untung 2 atau 3% kan lumayan gitu. Tapi MG keluar. Jadi kabar gembiranya si Becky udah masuk ya. Si Becky juga lumayan kalau ngap harga lumayan ya. Mudah-mudahan si Becky mau jualan di atas ya, jangan sampai dia jualan sambil nurunin harga. Ya mudah-mudahan ini si bandar lokal terus akumulasi dan duitnya masih ada ya. Coba lihat tahanannya. Ini bisa dilihat dari tahanan duitnya ada apa enggak nih ya. Kita lihat tahanannya. Ya tahanannya masih sampai 75 lah, ada lah, masih punya duit lah. Karena 7473 kan sangat jomplang sekali ya. Cuman di harga 75 sampai ke 82 dia masih punya duit. Ini harga berapa ini? 92 ya, 92 di sini ya, 56 ya. Berarti ini masih ada bandarnya, soalnya ini masih rapih ya, ketutup rapih ya. Ketutup rapih ini. Jadi istilahnya lot-lot yang di asnya itu sangat-sangat rapih, oper ya. Di opernya atau di asnya juga sangat bagus ya, rapi. Di sini juga rapi, cuman di sini sayang nih 7473 nya tidak diisi ya. Apakah ini pancingan? Ya bisa aja pancingan gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Humi bandar lokalnya belum distribusi terlalu besar. Dia cenderung sebenarnya nahan harga karena emang di sini ada gap ya. Mudah-mudahan sih dengan gap ini si bandar lokal juga paham lah gitu arti gap itu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Soalnya di sini juga ini belum ketutup ya, belum. Kok tutup sama gap ini? Oh ini nih. Karena merah ini nih ketutup dengan gap ini nih ya. Mudah-mudahan dia walaupun dia turun ataupun dia naik bisa menutup gap ini lagi ya. Catatan saya hati-hati dengan dia lompat ke bawah ataupun lompat ke atas. Artinya dia opennya tidak sesuai dengan hari ini ya. Nah itu kan akan meninggalkan gap tuh. Nah jadi harap hati-hati aja. Terus dari poren cenderung sekarang itu lagi adem-adem aja kalau poren ya. Walaupun ngambil dia sedikit, walaupun ngeluarin dia sedikit ya. Cuman kalau dari bandar lokal akumulasinya udah sejak dari sini ya, akumulasi terus ya. Kalau ada pembuangan juga wajar ya, nama juga transaksi. Kan ini untuk mencegah harta lagi. Untuk mencegah harga supaya tidak naik karena dia bikin gap gitu ya. Makanya bagus diturunin. Artinya ini emang brokernya mungkin secara teknikal analisis dia paham ya. Tetap saya bilang secara garis jauh gitu ya. Nanti mungkin transaksi jauh ada gap di sini, ini hati-hati, di sini juga ada gap ya. Saya pikir sih kalau ke sini ya mudah-mudahan sih tidak dalam jangka waktu dekat lah, mudah-mudahan dia kesininya itu ketika sudah menutup gap-gap yang atas ini ya. Pada saat ini ketutup lagi, nanti ini juga ketutup lagi, ini juga ketutup lagi ya, mudah-mudahan sampai sinilah gitu ya ketutupnya.
Kalau untuk ke atasnya, kalau ke bawahnya ya saya patokan hanya gap-gap ini aja. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan update-nya istilahnya apa ya, membuat kita tahulah apa dalamannya yang ada di sebuah emiten ya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kekurangan silahkan tambahkan, dan apabila ada kelebihan silahkan ambil. Dan terima kasih kepada yang berkomentar, silahkan kalian berkomentar, dan yang belum diulas saya mohon maaf belum bisa mengulas. Mungkin kasih saya sedikit waktu untuk mengulasnya, untuk tukar pikiran. Dan kepada kalian, salam saya buat keluarga kalian, semoga kalian sehat selalu. Dan satu lagi, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, ini hanya update saja bagaimana dalamannya untuk hari ini. Segitu aja ya, ciao ya.